Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita semua bisa kembali bersua walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung dan hanya via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat Solihah, kita kembali lagi dalam program kajian rumah tangga dari Rumah Meraih Sakinah. Bersama saya, Dini selaku host dan narasumber kita, Teh Inas. Apa kabar Teh Inas? Alhamdulillah, baik-baik. Semoga sahabat solihah semuanya juga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat solihah, dalam kesempatan kali ini, tema yang akan dibahas yaitu tentang rambu-rambu cemburu. Apa itu rambu cemburu? Selanjutnya mari kita langsung saja simak pemaparan materi yang akan disampaikan kepadanya. Terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan Nabi Abdah. Habis wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka melalui Zoom. Semua adalah takdir Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita terus bertafakuh fiddin melalui apapun caranya, apapun yang jelas thalabul ilmi jadi kewajiban kita mungkin sampai akhir hayat ya tadi. Ya. Alhamdulillah juga kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita hingga saat ini. Mudah-mudahan salawat ini menjadi nanti syafaat bagi kita juga ya di akhirat nanti, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat juga, karena kalau melihat saat ini ya terasa sangat mahal begitu ya, sehat dan keselamatan perlindungan Allah itu sangat mahal. Terbukti beberapa teman, mungkin teman dekat saya juga kemarin itu di minggu lalu ada juga yang meninggal, masih muda, seorang guru terkena COVID juga, dan keluarganya pun ada yang terdeteksi positif. Itu luar biasa ya, baru terasa bahwa memang ini ada ya, dan kita memang harus sangat menjaga sehingga nanti kita pun nikmat untuk melakukan segala hal ya, ibadah, thalabul ilmi dan lainnya. Baik, kalau dari judul rambu-rambu cemburu, masalah cemburu ini mungkin sahabat-sahabat juga udah tahu dan sudah merasakan. Cemburu ini yang biasa kita pahami ya, dan kita rasakan, kita definisikan ketika kita misalkan teman kita punya teman lalu dia berteman dengan yang lain, kita menjadi cemburu. Atau ketika teman kita memiliki sesuatu yang bagus gitu ya, kita pun cemburu ingin memilikinya gitu kan. Nah, kalau secara bahasa cemburu ini kalau dari KBBI itu adalah iri, artinya dengki. Kalau dari perasaan lain itu ada kurang percaya, dan bahkan ada yang memiliki kecurigaan gitu. Kalau dari sisi bahasa, kalau menurut bahasa Arab itu al-giroh gitu, giroh, cemburu itu giroh.
Giroh ini bisa diartikan semangat, bisa diartikan juga bahwa giroh ini adalah tagoyurul qalb. Jadi perubahan hati, perubahan suasana hati yang tadinya dari biasa-biasa aja jadi ada rasa yang baru gitu. Atau bahkan ada yang mengatakan hajanul ghadab. Jadi kobaran amarah. Nah, itu dari sisi bahasa. Lalu bagaimana tentang giroh ini, tentang cemburu ini, apakah boleh atau tidak? Nah, menurut tadi ini cemburu boleh nggak? Boleh. Boleh, benar. Cemburu dalam hal Kebaikan. Nah, baik. Di sini beberapa ulama pun membagi cemburu itu jadi dua. Istilahnya sih bisa beda-beda, tapi yang jelas kalau disimpulkan ada cemburu yang terpuji, ada cemburu yang tercela, intinya gitu. Tapi ada juga yang menggunakan istilah cemburu ya, giroh lil mahbub sama keduanya giroh alal mahbub. Lil mahbub, alal mahbub, itu dua hal yang berbeda. Ketika giroh lil mahbub itu adalah cemburu atau semangat membela orang yang kita cintai. Siapa sih orang yang kita cintai? Misalkan kalau saya sebagai istri, maka yang kita cintai adalah, yang saya cintai suami, anak, ke orang tua juga yang kita cintai ya. Jadi ada semangat atau giroh untuk cemburu, untuk membela orang yang kita cintai ketika hak mereka itu diabaikan atau hak-haknya itu ternoda atau tercederai gitu. Misalnya ada misalkan kehormatan atau hak-haknya ketika suami kita misalkan dilecehkan dari sisi pokoknya terjadi kemaksiatan terjadi menimpa ke suami gitu, dizolimi atau apa, kita patut membelanya. Kita harus cemburu dalam hal itu, semangat untuk membela, menjaga kehormatannya. Nah, cemburu yang seperti ini adalah cemburu yang terpuji, cemburu yang boleh dilakukan, cemburu yang tujuannya akhirnya memperbaiki kondisi keluarga. Cemburu yang seperti itu boleh. Lalu cemburu giroh alal mahbub, yaitu semangat atau kecemburuan ketika kondisinya ada seseorang gitu. Jadi kecemburuan terhadap orang lain ya, yang ikut mencintai orang yang kita cintai. Nah, itu kategorinya itu adalah cinta yang tercela apabila tidak berdasarkan bukti atau informasi yang jelas. Karena apa? Jadi pada zaman sahabat dulu ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Mas'ud, katanya gini, ada melaporkan gini bahwa pada seseorang gitu, laki-laki itu datang kepada Ibnu Mas'ud dan mengatakan bahwa tuh di laki-laki itu, seseorang itu di jenggotnya itu ada tetesan homer. Berarti kan diduga bahwa laki-laki itu melakukan maksiat berupa menegak minuman homer gitu kan. Lalu apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kepada laki-laki itu, sesungguhnya kami dilarang memata-matai, tetapi jika bukti yang tampak oleh kita, maka kita harus menghukumnya. Gitu. Jadi kan adil ya. Nah, tentang memata-matai ini juga termasuk dalam pembahasan cemburu juga, karena tadi cemburu dalam konteks misalkan terjadi kemaksiatan gitu ya, terjadi pelanggaran kehormatan gitu. Nah, kita pun harus peduli dalam hal itu gitu kan, dalam hal itu, apalagi jika hal itu menimpa keluarga kita. Karena kalau tidak, kalau kita membiarkan sesuatu terjadi, kemaksiatan terjadi pada keluarga kita, maka dikatakan kita tuh dayus, dan itu kita terhalang masuk surga. Nah, ini makanya dikatakan juga bahwa ini kalau dari ayatnya ya, tentang memata-matai, tentang
mencari informasi-informasi itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 gitu. Ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yattab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maita fakarihtumu gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman, gitu, jauhilah sebagian dari prasangka. Sebagian prasangka, karena mungkin prasangka itu kadang ada juga yang benar, tapi jauhilah yang sebagian yang lain ya. Wala tajassasu, jangan cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dun, jangan gibah. Nah, itu melekat pada wanita ya. Karena apa? Seperti makan bangkai gitu kan, pasti jijik ya kita ya. Itu makanya, tapi Allah maha penerima taubat. Jika kita mungkin kemarin atau tadi barusan gibahin orang, segera bertaubat. Nah, ini juga ada masuk ke kategori untuk masalah cemburu ini. Karena apa? Dalam cemburu yang versi kedua yang tercela itu adalah akan terjadi pastinya, misalnya kita cemburu kepada suami kita ya, pasti apa yang dilakukan? Kira-kira apa? Mengecek handphonenya. Berarti itu apa? Memata-matai. Nah, atau curiga. Tadi dalam definisi bahasa adalah curiga gitu kan. Hanya memata-matai, curiga, mencari informasi ke yang lain. Nah, yang seperti itu kan belum ada dasarnya tuh. Belum ada bukti bahwa iya suami kita adalah seorang yang melenceng gitu ya dari aturan. Nah, sebetulnya inilah yang dilarang. Cemburu yang seperti ini yang dilarang. Makanya di sini rambu-rambunya adalah ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya sebagai istri ya. Pertama adalah bertakwa, katanya gitu. Bertakwa kepada Allah dan bersikap pertengahannya. Bertakwa itu, kalau takwa itu dari sisi bahasa adalah takut. Sayangnya kita kan kalau ada rasa takut di dalam diri ini tanpa melihat sang penguasa ada di hadapan kita, mungkin itu udah di level ihsan. Orang ihsan itu akan tidak melihat pun dia akan merasakan takutnya itu ada gitu. Tapi kita kalau masih di level-level yang biasa ya, kalau sudah merasakan akibatnya baru kita merasa takut. Kalau kita udah merasa kehilangan baru kita merasa takut. Ketika diuji kita baru merasa takut. Ketika diberikan langsung yang baru kita rasakan, kita baru merasa takut gitu. Tapi ketika kita happy, tidak ada ujian yang berarti gitu ya, kadang kita tidak ingat Allah. Zikir pun mungkin habis sholat salam udah gitu kan. Nah, ini sementara orang takwa itu katanya bersikap pertengahannya dalam hal cemburu kepada suami. Kata Rasulullah gini, menasihatkan kepada Siti Aisyah, katanya ya, Rasulullah luar biasa ya, dinasihati oleh Rasulullah langsung karena suaminya. Dan mudah-mudahan suami ibu-ibu pun di sini yang hadir di sini memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu. Nih, nasihat Rasulullah kepada Siti Aisyah. Hai Aisyah, bersikaplah lemah lembut. Sebab jika Allah menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga, maka Dia menurunkan sifat kasihnya di tengah-tengah keluarga tersebut. Nah, kadang kita itu suka menginginkan atau menuntut kepada orang lain untuk mendapatkan kasih sayang. Ternyata apa? Yang harus dilakukan adalah harus kitanya lemah lembut dulu. Bisa jadi mungkin suami kita rada sedikit lari ke yang lain. Bisa jadi karena kelemah lembutan kita di dalam keluarga itu belum maksimal. Bisa jadi seperti itu. Maka tidak heran banyak laki-laki yang mencari lemah lembut dari luar. Nah, ini nasihat Rasulullah, berlemah lembut di tengah-tengah keluarga. Ini hadisnya hadis riwayat Ahmad gitu ya. Lalu seorang istri itu ketika bersikap pertengahan, maka ketika cemburu itu ada, karena cemburu itu bukan harus dihilangkan,
perlu ada rasa cemburu, makanya harus pertengahan. Ketika rasa cemburu itu ada, harus diolah dan meringankan rasa cemburu terhadap suami gitu kan. Kalau misalkan tidak cemburu pun, cuek gitu terhadap suami, itu juga akan jadi bahaya gitu kan. Suami mau melakukan apa aja di luar, akhirnya nanti kan dayus itu ya, membiarkan keluarga dalam kemaksiatan. Apabila rasa cemburunya melampaui batas dan berubah menjadi tuduhan, apa yang akan terjadi adalah akan menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Cemburu buta gitu ya. Ternyata pada zaman Nabi pun ketika itu terjadi, ketika Nabi berada di rumah Aisyah, lalu bangun, tidak ditemukan Nabi sama Aisyah, disusul sampai ke Baki gitu ya, ke tempat kuburan itu, melewati itu, dan pastinya terengah-engah Aisyah itu ya. Lalu Nabi juga mengatakan kenapa gitu kan, kenapa gitu, sampai tahu pasti mengejar lah, langkahnya awalnya kecil terus selalu cepet. Lalu kata Nabi gini, apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Kata Nabi. Kalau Nabi kan setia ya, setia gitu. Ketika dengan Aisyah pun Nabi keluar itu untuk ibadah gitu kan. Makanya kenapa Nabi mengatakan apakah Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Sungguh, jadi itu bisa menenangkan Aisyah. Lalu pernah terjadi juga waktu itu Nabi berada di rumah Aisyah. Ada di rumah Aisyah, ada seorang pelayan yang mengantarkan mangkuk berisi sesuatu lah, hidangan. Disampaikan kepada Nabi, lalu Aisyah menepis gitu ya. Lalu mangkuknya jatuh dan tumpah-tumpah. Lalu Rasulullah membersihkan, mengumpulkannya, dan berkata kepada pelayannya itu, ibumu lagi cemburu, katanya gitu. Kan kalau Aisyah dan istri-istri Rasulullah kan ummul mukminin ya, berarti ibu-ibu kita juga, jadi ibunya para kaum muslimin. Makanya Rasulullah mengatakan kepada pelayan itu, ibumu lagi cemburu, katanya gitu. Maka Rasulullah kumpulkan dan digantikan dengan mangkok yang sejenis lah untuk sebagai penggantinya. Dari manakah kira-kira itu hidangan itu? Ternyata hidangan itu dari istri Rasulullah yang lain, Zainab binti Jahsy. Dikirimkan ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Lalu Aisyah pun cemburu. Wajar yang seperti itu? Ya wajar bagi seorang wanita ya. Jadi cuman bagaimana kita mengelola, katanya. Makanya ini harus berada di pertengahannya. Kalau Aisyah kan langsung dinasihatin ya sama Rasulullah ya. Nah, kalau kita seorang istri cemburunya ke suami, apakah suaminya menasihatin seperti Rasulullah seperti ini gitu kan? Bahkan mungkin yang terjadi adalah ketika istrinya tidak bisa menjaga bersikap di pertengahannya, maka yang akan terjadi adalah pertengkaran. Pasti akan pertengkaran ya. Lalu selanjutnya akan ada upaya-upaya lain, bahkan sampai makar. Bagaimana caranya biar suaminya tidak selingkuh atau apa ya, itu berdasarkan cemburu ya. Kedua gitu kan, tidak berlebihan mengikuti perasaan, gunakan akal sehat dalam melihat suatu permasalahan. Tapi memang menggunakan akal sehat ini kadang-kadang akal sehat ini suka kalah ya dibanding nafsu ketika tahu misalkan baca WhatsApp siapa ini gitu kan, curiga, padahal mungkin bisa jadi isinya tidak seperti itu gitu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau luar biasa ya, ketika ada kemarin ketika wafat ulama kita ya, Syekh Ali Jabir, lalu cerita-ceritanya begitu dibangkitkan kembali, ditampilkan kembali di sosial media ketika beliau handphonenya itu dibaca oleh istrinya, lalu ada dari jamaah gitu ya yang seorang wanita, maka silakan aja hapus aja. Terus kan kalau tidak berhandphone nggak apa-apa gitu kan. Begitu suami menyikapinya, luar biasa ya. Entahlah kalau suami yang lain gitu ya, apakah bisa melakukan hal yang sama dengan santainya seperti itu, atau malahan makin menjauh. Bisa jadi makin menjauh, buka handphonenya di tempat yang lain gitu kan. Nah itu. Nah jadi ketika hal ini terjadi, pasti kemungkinannya adalah menahan diri.
Nah, ketiganya adalah menahan diri. Ketika akal kita kalah oleh perasaan kita, maka menahan diri. Ketika marah, maka ketika marah itu berdiri harus duduk gitu kan. Ketika duduk berbaring. Ketika berbaring ya sudah berwudu, ambil wudu lalu kita sholat. Seperti itu ya tahapan-tahapannya ada. Itu menahan diri perasaan cemburu, tidak mendorong terjadinya pelanggaran syariat gitu kan. Jadi menahan diri jangan sampai ketika amarahnya dominan, pasti kita tuh pengennya melabrak. Akhirnya kan syariat jadi terlanggar. Katanya yang keempatnya, istri yang bijaksana itu tidak akan menyulut api cemburu suami. Seperti apa misalnya? Misalnya ya, kalau dengan suami memancing-mancing suami gitu, misalkan lihat di media sosial atau apalah ya, itu cantik gitu kan. Cantik mana gitu kan. Atau si Anu itu cantik mana sama bunda gitu kan. Supaya itu menyulut-nyulut. Ketika dikatakan cantik yang itu, apa kita udah siap dengan jawabannya? Nah, nggak tahu ya. Kadang gitu ya, wanita itu menanyakan sesuatu yang kita itu tidak siap akan jawaban dari suami. Coba ibu, coba ini ya, share di sini. Betulkah pernah mengalami bertanya kepada suami, tapi kita itu tidak siap dengan jawabannya tentang hal apa? Silakan share biar kita pun ini ya sama-sama ini ya. Jadi ilmu ya buat kita juga. Nah gitu, suka kadang kita pun kagum, kita sebagai wanita kagum kepada laki-laki lain. Tidak sedikit ibu-ibu yang sangat mengidolakan artis-artis Korea yang ditontonnya, sampai mungkin wah gitu kan. Hati-hati, mungkin memang sih kan nggak mungkin lah sama orang Korea ya, tapi mungkin suami kita malahan jadi jadi itu yang disukai gitu kan. Memang nggak mungkin gitu ya, mungkin probabilitasnya itu sangat bisa nol lah gitu ya, kita akan jadian sama orang Korea, artis pula gitu. Tapi dengan begitu berarti suami kita pun tersakiti hatinya gitu kan. Seperti itu yang disukai oleh istri saya mah tidak ada apa-apanya, mungkin itu lebih ganteng gitu kan. Atau lebih parahnya lagi, mengungkit-ungkit suami orang lain atau suami yang sebelumnya gitu kan. Kan ada yang ditakdirkan untuk menikah 2 kali gitu. Nah itu pun akan menyebabkan kecemburuan muncul. Kelima, tanamkan dalam diri bahwa suaminya adalah yang terbaik. Kadang mungkin itu tidak terasa, kita kadang yaitu membanding-bandingkan dengan suami orang lain, membanding-bandingkan dengan yang lain gitu. Kalau misalkan teladan Rasulullah sih nggak masalah ya, tapi ketika dianggap bahwa dia pun nggak beda jauh lah sama suami kita gitu kan, tapi kita sangat mengagung-agungkannya. Nah yang seperti itu mungkin akan menodai rasa cinta suami ya. Keenam, jadikan rasa cemburu itu malahan untuk mendekatkan kita kepada suami gitu. Jadi dekat, malahan jadi lebih dekat, bukan jadi lebih jauh gitu. Nah ini juga silakan berbagi juga kecemburuan apa yang pernah dirasakan sangat-sangat banget gitu ya terhadap suami, kejadiannya seperti apa. Nah katanya gini, kalau ingin dijadikan untuk kedekatan, makin dekat dengan suami, katanya berhias gitu ya, berhias di depan suami, terus membahagiakan. Entahlah, kalau membahagiakan itu kan beda-beda ya. Ada yang suami dibikinin kopi aja udah sangat tersanjung gitu oleh istrinya ya. Ada yang itu mah biasa, tapi harus yang rada ekstra baru suami bahagia gitu kan, mungkin beda-beda ya. Nah 7, jangan mencela ya. Jangan mencela, menuduh, mengeluh. Nah, jadi kalau dicela, dituduh, siapa sih yang ingin ya kan kayak gitu kan? Nggak ingin ya. Kedelapan, ingatlah bahwa suamimu mencintaimu, bukan mencintai yang lain. Kadang kan suka gini ya, emang sih kadang perlu ditanyakan, tapi emang ini tuh masalah wanita di mana-mana. Katanya gini, masih saja udah dinikahin masih ditanya, kamu cinta aku nggak sih?
Kamu cinta aku nggak sih gitu kan? Loh, emang nggak cukup ini dengan saya menikahi kamu itu udah berarti saya mencintai kamu gitu kan? Tapi kadang wanita itu suka kurang gitu ya, pengen pernyataan yang lebih dan lebih sering gitu kan. Makanya ini kadang mungkin bosan suaminya ditanyain begitu juga. Nah ini juga rambu-rambu dalam masalah cemburu ini harus dijadikan catatan lah bagi kita gitu. Mungkin ada cara lain lagi yang ibu lakukan yang bisa di-share juga di sini dan menjadi tips-tips yang menarik buat yang lainnya. Mungkin untuk sebagai pembuka cukup sekian dulu. Nanti mudah-mudahan bisa berdiskusi dan saling berbagi tentang cemburu ini. Alhamdulillah, terima kasih Teh Ines atas pemaparannya, Masya Allah ya. Bagi ibu-ibu atau sahabat saudara semuanya yang memiliki pengalaman tentang cemburu, boleh di-share di komen, ditulis di komen, atau yang memiliki pertanyaan, silahkan juga ditulis di komentar. Untuk selanjutnya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam program kajian rumah tangga dari Rumah Meraih Sakinah dalam tema rambu-rambu cemburu. Bagi sahabat solihah yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar, atau yang ingin lebih interaktif bisa dengan cara raise hand. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan dari Teh Juni. Assalamualaikum Teh, saya mau bertanya. Bagaimana cara kita menahan rasa cemburu yang berlebihan? Karena cemburu tersebut saya pernah dimarahi suami karena selalu jutek. Mohon solusinya, terima kasih. Terima kasih Teh Juni. Jadi tentang tadi yang jutek itu suaminya berarti ya? Iya. Maaf ya, ini kameranya di sini, pulsanya di sana, jadi kayak ke atas hadapnya. Ya tadi perhatian itu perlu dalam rumah tangga, baik itu perhatian dari suami maupun perhatian dari istri. Kalau misalkan seorang saja membiarkan pasangannya untuk terjerumus kepada maksiat, maka tadi dayus itu ya, gini katanya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ad-dayus pada hari kiamat dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Nah jadi cemburu ini diperlukan ketika memang pasangan kita khawatirnya terjerumus ke dalam maksiat, maka harus dibela kehormatannya. Kecemburuan ini harus, semangat ini harus muncul, justru harus muncul. Nah, ketika di sini mungkin berlebihan karena cemburu, apakah yang tipe 2 mungkin ya, tipe 2. Suatu ketika ini ada kisah dari yang terjadi pada Sa'ad ya. Ini kalau salah, Sa'ad itu mengatakan gini. Jadi kata Sa'ad itu, apabila aku melihat istriku bersama laki-laki lain, maka dia akan mengangkat pedangnya gitu, tak segan-segan akan membunuh lah gitu ya, menebas laki-laki itu gitu kan. Lalu apakah itu salah ketika Sa'ad mengatakan itu gitu kan? Apakah itu kecemburuan Sa'ad itu salah enggak gitu, seperti itu? Ketika melihat istrinya, kalau melihat istrinya berarti itu ada buktinya dengan mata kepala sendiri, melihat istrinya bersama laki-laki lain, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk mengayunkan pedangnya dengan yang bagian tajamnya katanya. Maka kata Nabi begini, apakah kalian heran dengan sikapnya saat seperti itu? Janganlah heran, karena aku bisa jadi, kata Rasul, lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripadaku, gitu katanya. Jika memang terjadi seperti itu, maka itu sah-sah aja cemburunya. Harus dibalikan lagi, berarti kalau itu terjadi kemaksiatan kan, balikan kepada kebenaran. Makanya di sini cemburu seperti apa? Ketika cemburunya sudah cemburu yang versi 2, maka apa yang harus dilakukan adalah tadi seperti tadi, berada di pertengahannya, tanamkan bahwa suami kita, walaupun sejutek-juteknya suami kita, gitu kan, bahwa dialah satu-satunya suami buat kita, yang memberikan perhatian pada kita dan mencintai kita, gitu kan. Apalagi tidak ada buktinya,
tidak ada bukti bahwa memang suaminya itu melakukan kesalahan dalam hal hubungan gitu kan. Ya itu seperti itu tadi udah disampaikan. Kalau masalah rambu-rambunya itu harus seperti apa gitu, tinggal mengelola hati tadi ya, mengelola hati dan akal ini harus dingin, pikiran harus dingin tadi seperti itu. Cukup mungkin seperti itu, wallahu alam ya. Mudah-mudahan suaminya tidak jutek lagi. Kalau tadi berhias kan, biar suaminya wah istriku berhias, jadi kan mungkin gak jutek lagi ya. Mudah-mudahan. Selanjutnya Ibu Teteh ada yang mau interaktif mungkin? Silahkan. Sudah ada pertanyaan dari Teh Kania. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Ketika saya sedang berkunjung ke rumah mertua suami saya, ketika Ketika saya sedang berkunjung ke rumah mertua suami saya, ketika ibu mertua memasak makanan untuk suami saya sangat memuji. Jadi saya suka cemburu, apakah itu wajar? Wajar. Wajar kalau cemburunya seperti itu. Tapi lalu diolahnya seperti apa gitu kan? Wajar dia anaknya memuji ibunya. Mungkin rasa-rasa bumbunya dan masakan itu membangkitkan memori masa kecilnya ya, yang mungkin sederhana masakannya, tapi itu ada memori di sana, ada peristiwa, ada banyak hal dari makanan yang dibikinin oleh orang tuanya. Mungkin juga kekangenan ya, selama udah berapa lama baru bertemu lagi. Itu wajar aja, dan itu tidak salah gitu kalau suami memuji masakan ibunya. Nah, lalu bagaimana kita, emang sih kadang iri gitu ya, bisa jadi ke kita kok nggak pernah muji gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan ya, kita pertama sadar bahwa ya itu ibunya nggak masalah. Lalu apakah kita ingin dipuji sama suami atau kita melakukan apapun, pokoknya mah asal ridho aja ya. Allah ridho, suami ridho, cukup gitu kan. Tapi memang kita tuh pengen lah sekali-kali dipuji, sampaikan aja ke suami, sampaikan dengan cara baik bahwa kenapa aku masa pernah dipuji gitu kan. Kali aja menyampaikan jujur juga suami, oh kamu pengen dipuji ya gitu kan, bisa, karena suaminya jutek gitu kan. Tapi wajar aja, jangan sampai ketika kan ada juga tuh muji orang tua, ya udah aku nggak akan masak lagi, ada yang seperti itu. Ya, itu keliru. Atau ya sudah, aku nggak akan ikut makan makanan ibu gitu yang dipuji-puji banget sama suami. Itu juga keliru ya. Jangan sampai tadi perubahan rasa, perubahan hati itu berubah menjadi yang buruk. Dikelola jadi tetap dalam syariatnya gitu ya, tidak menyakiti orang tuanya, tidak menyakiti suaminya, karena tidak ada salah kalau suami memuji masakan ibunya. Itu yang harus kita tanamkan dalam benak kita ya. Mudah-mudahan, wallahu alam. Terima kasih Teh Ines jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah. Bismillah, Assalamualaikum Teh, izin menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara seorang istri menghadapi cemburu mertua perempuan kepada suami, walaupun suaminya selalu memperhatikan kasih sayang kepada orang tuanya? Oh, kebalikannya ya? Kebalikannya. Mertuanya. Ya sebetulnya ya, emang pada kenyataan di lapangan, mungkin teori-teorinya banyak, yaitu memang wajar lah orang tua anaknya kan, ke anaknya berarti ya, sangat memperhatikan, wajar saja. Tapi yang jadi nggak wajar tuh ketika berlebihan, mungkin perhatiannya berlebihan sehingga kadang seperti di film-film lah ya, seperti di film-film. Tapi insya Allah mungkin kenapa itu terjadi, bisa jadi ada alasannya ya, bisa jadi ada alasannya. Mungkin kedekatan ibu dan anak yang dari mungkin sejarah dari dulunya hanya hidup berdua aja gitu kan, dari awal gitu, tidak ada yang lain. Itu juga harus dipahami. Pertama memahami, menerima, ternyata memang kondisinya demikian.
Tapi selanjutnya apa? Makanya dalam hal berumah tangga dianjurkan suami istri itu berbeda rumah dengan orang tua. Bagaimanapun kondisinya gitu, diharapkan jangan sampai satu rumah gitu ya, kecuali ya mungkin sakit nggak ada yang mengurusi mertuanya atau orang tuanya, terus kita menjaga orang tua yang sakit gitu. Tapi kalau jika memungkinkan untuk berpisah, berpisah gitu. Nah, hal-hal seperti itu pun memang untuk membatasi interaksi, bukan interaksi ya, membatasi campur tangan gitu orang tua ataupun saudara-saudara yang lain dalam keluarga kita. Karena jika udah ada pihak ketiga itu biasanya ada bermasalah gitu kan. Karena apa? Tidak selamanya itu selaras dengan visi misi kita gitu kan. Mungkin berbeda cara pun itu akan jadi masalah. Makanya berpisah, berbeda rumah, kalaupun misalkan berdekatan tetap harus ada batasnya. Misalkan dapurnya terpisah, ya kamarnya juga tentu terpisah, itu ada batasan, ada area khusus yang memang ini area rumah tangga kita, ini area rumah mertua kita atau orang tua kita. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi, mertua adalah orang tua kita juga gitu ya. Jika memang masih bisa dibicarakan dengan baik, maka dibicarakan dengan baik. Terus bahkan mungkin kita ada pendekatan langsung kepada orang tuanya. Kadang kita memang suka melalui suami kita gitu ya. Tolong gitu kan. Tapi kita sendiri tidak melakukan pendekatan kepada orang tua bahwa ini harus ada dijalin, kedekatan ini harus dijalin, sehingga mungkin orang tua, mertua kita ya akhirnya kembali lagi lebih dekat ke anaknya dibanding ke menantunya, karena kita juga menjaga jarak. Nah, hal seperti itu pun harus diupayakan, tidak mudah juga, tapi memang harus diupayakan. Jadi begitu, mungkin pada kenyataan memang begitu, tapi diikhtiarin, insya Allah ya, mudah-mudahan ada pemahaman-pemahaman yang sama sehingga gap-nya itu bisa diatasi gitulah ya, gap-nya bisa diatasi. Nah, walau alam deh. Terima kasih Teh Ines jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuni. Assalamualaikum Teh, bagaimana cara menyikapi cemburu anak saya yang lebih tua kepada adiknya? Mohon solusinya. Lebih tua kepada Jadi kakaknya. Cemburu karena adiknya mungkin sangat disayang mungkin ya, yang beda anak bungsu gitu ya. Nah, cemburu-cemburu seperti ini juga sebenarnya mah kan kalau itu di parenting juga ada ya, bagaimana menangani kakaknya yang usia segini, adiknya yang usia segini. Makanya pembagian waktu mungkin itu pun harus dilakukan karena mungkin mainnya udah beda. Main anak kecil yang usia 5 tahun dengan kakaknya yang usia sekian. Nah, seperti itu juga memang pengaturan, kalau saya mengikuti apa ya, Nuraj itu kan juga ada ya, bagaimana kecemburuan yang satu, bahkan adiknya ke kakaknya juga ada, atau kakaknya ke adiknya ada. Karena memang harus dipahami juga kebutuhan anak usia 5 tahun, kebutuhan anak usia 10 tahun, atau bahkan 15 tahun gitu ya. Itu berbeda-beda, makanya orang tua harus sangat memahami anaknya gitu. Kebutuhannya seperti apa. Terus pembagian waktu juga, kebersamaan. Kadang kita memang fokus kepada anak kita yang paling kecil karena merasa anak kita yang paling kecil paling membutuhkan, belum bisa apa-apa. Padahal anak yang besar pun masih membutuhkan kita, mungkin dengan cara yang berbeda. Karena kita berpikir, dia udah bisa melakukan apa-apa sendiri, sehingga rada sedikit dicuekin. Nah, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Kalau saya membaca tentang itu, seorang penulis dalam Howard Gardner gitu, yang kalau nggak salah ya, memiliki kan putra banyak tuh, anak itu banyak, nggak tahu 8 berapa ya, banyak lah anaknya dikatakan begitu. Nah, ia itu membuat jadwal pertemuan satu hari misalkan dengan anak si A, nanti satu hari lagi pada kesempatan lain dengan si B. Nah, itu bonding anak per anak, ayah dengan anaknya aja gitu, atau
Ya seperti itu, bergantian. Dia bisa memahami si A begini, si B begini, si C begini. Jadi perlakuannya pun sesuai dengan kondisi anaknya karena tidak bisa disamaratakan. Mungkin itu perlu kita lakukan juga gitu kan. Ya gitu, kadang kita sebenarnya waktu banyak, tapi kadang kita asik sendiri atau asik pada salah seorang gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kecemburuan ini muncul. Makanya kita harus memahami kebutuhannya apa gitu kan. Kebutuhan anak kita yang kakaknya ini apa, yang adiknya apa, disesuaikan. Mungkin kadang kita ya itu cuek gitu karena merasa anak kita yang paling besar udah bisa mandiri, tidak perlu bantuan kita, tapi mungkin sebetulnya perlu kita dalam kondisi format yang lain gitu ya. Bukan mungkin kalau nak makan udah bisa makan sendiri, mandi udah bisa mandi sendiri, tapi ada hal lain yang memang perlu ada yang menjalin kedekatan dengan anak, semua anak gitu. Nah itu bisa dilakukan cara yang tadi. Ya, walau alam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Hani. Assalamualaikum Ustazah, saya terkadang suka cemburu kepada sahabat dekat saya ketika sahabat saya sedang dekat dengan temannya. Terkadang saya suka jutek ke teman sahabat saya. Apakah ada amalannya agar kita bisa terhindar dari rasa cemburu yang tidak baik tersebut? Terima kasih. Nah, kalau tadi kan dikatakan di sini ada 3 perkara katanya ya dari Imam At-Tabari. Nah, ada 3 perkara yang ketiganya memastikan bagi umatku, yaitu tiaroh, iri, dan buruk sangka. Berarti ini iri ya, cemburunya itu dalam konteks iri. Bagaimana cara melenyapkannya? Apabila kamu iri dengki, mohonlah ampunan kepada Allah. Ketika tadi iri ya, dari hadis ini, dari Imam At-Tabari, maka mintalah ampunan kepada Allah. Berarti perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Doa istighfar itu macam-macam ya. Zikir-zikir untuk istighfar itu yang paling sederhana itu astagfirullahaladzim. Kalau mau panjang, astagfirullahaladzim alladzi huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau doa yang disukai oleh banyak orang, sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu gitu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar, zikir-zikir yang istighfar itu bisa dilakukan. Kalau kita ketahui bahwa Nabi itu beristighfar minimal 1 hari itu 70 kali. Dihitunglah kita mungkin sholat 5 kali sholat, dalam 1 kali sholat bisa dibagi itu istighfar 10 kali, 15 kali, 15 kali, 15 kali. Terus kita juga sholat sunnah ya, itu lebih dari 70 kali. Terus tadi iri dengki caranya memohon ampunan kepada Allah. Lalu bagaimana dengan prasangka yang buruk? Maka yang harus dilakukan adalah janganlah kamu nyatakan. Jadi ketika kita misalkan saya berprasangka buruk ke Teh Dini, Teh Dini tuh kayaknya mau kayaknya ngomongin aku deh gitu kan. Nah, itu jangan dinyatakan gitu, jangan diomongkan. Itu akan kalau diomongkan wah udah nanti nyebar kan jadi fitnah. Padahal itu baru prasangka. Makanya caranya ketika kita berprasangka buruk ke seseorang, ke teman, maka jangan dinyatakan. Yang ketiga, nih, tiaroh ini. Apabila kamu mempunyai tiaroh, jadi tiaroh itu kayaknya pertanda kemalangan. Kita teh, saya nggak akan pergi, kayaknya nanti akan terjadi sesuatu deh di jalan, dicegat ke polisi atau apa gitu misalkan. Maka yang harus dilakukan adalah teruskanlah niatnya. Kalau tadi niatnya mau berangkat, terus ada perasaan seperti itu, jadi kedua berangkatnya gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini cara-cara untuk menangani masalah iri, tiaroh, sama tadi buruk sangka. Ini menurut Imam At-Tabari. Silakan bisa kita lakukan ya. Bismillah. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Azalea. Assalamualaikum Teh, maaf izin bertanya di luar tema.
Seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suami, tetapi yang saya tanyakan, suami yang seperti apa yang harus ditaati? Sementara selama pernikahan, saya merasa suami kurang hadir menjalin kedekatan dalam hal meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang udah lama sih kita bahas juga. Memang kadang siapapun mungkin saat ini yang suaminya dirasakan belum soleh, seperti kemarin ya di pengajian teh ini ya. Mungkin ada yang ngerasa suaminya belum soleh, atau orang tuanya belum soleh, atau siapa yang kita harapkan soleh tapi belum soleh, maka perbanyaklah istighfar, minta perlindungan kepada Allah, semoga Allah tetap memberikan hidayah gitu kan. Karena kan kalau suaminya masih muslim kan, kemungkinan hidayah, petunjuk, taufik gitu tuh kan memang harus diminta gitu kan. Nah, ada doanya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu huda, petunjuk, tuqa, ketakwaan, afaf, ampunan, kasih sayang, ampunan, dan gina, kesejahteraan gitu kan. Nah, itu diminta ya doanya. Lalu suami saya yang kita tangkap bahwa belum soleh itu, selama suaminya tidak mengarahkan kepada kemaksiatan, maka tetap harus ditaati. Misalkan suami kita kan tidak menyuruh, ayo kamu bikin sajikan homer kan, enggak ya. Coba kamu ke sana, kan ada juga sih yang menjual istrinya ya di berita-berita gitu kan, untuk mendapatkan keuntungan gitu kan, menjual istrinya untuk melayani yang lain. Alhamdulillah, itu kan enggak. Selama suami kita tidak mengarahkan kita pada kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk menaatinya. Itu. Walaupun mungkin kita anggap suami kita belum sesoleh para ulama, belum sesoleh para sahabat gitu kan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, belum sesoleh itu. Kalau tidak menunjukkan pada maksiatan, tetap taat. Bismillah. Mudah, tapi mudah. Dalam pernyataan mudah, tapi akan rada perlu perjuangan, karena kata Allah, siapapun kamu wahai wanita yang pertama puasa Ramadan, sholat 5 waktu, taat kepada suami, menjaga kehormatan suami ketika suami pergi, kehormatan dan hartanya, maka dikatakan kepadanya, silakan masuk ke surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Nah itu balasannya surga. Jadi pasti nggak akan mudah. Gitu. Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Tia. Assalamualaikum Ustazah. Ketika teman saya selalu dipuji oleh dosen dan selalu berprestasi lebih dari saya terkadang suka kesal karena kalah dari teman saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah cemburu ini baik atau tidak? Bisa dua ya. Iya. Karena apa? Kita boleh iri, boleh dengki kepada yang ahli ilmu gitu kan. Ahli ilmu, ahli sedekah, itu boleh kita iri. Kenapa orang itu kok bisa sedekah? Saya kok belum. Ya semangat tuh tumbuh. Kenapa dia itu jago banget, selalu mendapatkan prestasi? Cemburu boleh gitu kan. Itu justru semangat itu yang harus dipelihara, sehingga mengubah kan tadi ya, giroh itu tagoyurul qalb. Jadi perubahan suasana hati. Suasana hati yang seperti itu menjadi semangat yang menggebu bagaimana saya bisa melakukan hal sama dan mendapatkan posisi yang sama dengan teman saya itu gitu kan. Makanya itu boleh bisa jadi berubah jadi cemburu yang baik. Tapi bisa jadi berubah jadi tadi dikatakan bahwa hajanul godob gitu kan. Hajanul godob itu kobaran amarah. Menjadi amarah. Kenapa ini dia dapat prestasi lalu dijegal? Bagaimana biar dia terjegal? Kita membuat makar-makar. Misalkan ketika ditugasi untuk membuat makalah, kita ada laptopnya nih, kayak di film-film lah ya, kita hapus. Atau makalah yang sudah dijilid gitu kita hilangkan, itu kan jadi makar ya. Nah,
Jika berubah menjadi seperti itu, maka jadi buruk. Jadi kan intinya adalah bagaimana mengelola perasaan, perubahan perasaan itu menjadi lebih baik, itu nggak masalah gitu. Itu modalnya udah ada gitu. Kita cemburu pada kebaikan, udah modal itu. Tapi lalu selanjutnya gimana? Oh, ternyata harus jadi kebaikan. Berarti perubahannya ke kebaikan, bukan ke makar. Pengelolaannya berarti ya. Pengelolaan hati tadi seperti yang rambu-rambu tadi udah disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat solihah yang telah memberikan pertanyaannya kepada kita. Semoga jawaban-jawabannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan hikmah dari Teh Ina, silahkan. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau masalah cemburu ini pada zaman Nabi pun istri Nabi pun bahkan Aisyah pun sampai saat Khadijah sudah wafat pun merasa cemburu karena Nabi selalu sering mengungkapkan kebaikan dan nama beliau gitu kan. Jadi dari sisi itu wajar terjadi, tapi kan Nabi juga memberikan nasihat kepada Aisyah untuk nggak mungkin Nabi itu berbuat zalim terhadap istrinya gitu kan, menenangkan, jadi suaminya pun menenangkan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita contoh gitu ya. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang mampu berjuang bersama-sama mengelola hati untuk cemburunya dalam hal kebaikan, cemburu yang terpuji, sehingga kehormatan keluarga pun bisa terjaga. Demikian mungkin. Terima kasih kepada Teh Ines yang telah memaparkan materinya yang Masya Allah luar biasa. Semoga kita bisa menempatkan cemburu kita yang semestinya gitu ya, yang tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya informasikan donasi dari sahabat kajian online untuk program dakwah ini telah kami salurkan untuk pengembangan dan operasional Zoom. Kami masih membuka donasi bagi sahabat yang ingin ikut berkontribusi, bisa disalurkan melalui rekening muamalat di 101011239 atas nama Yayasan Tasdikul Quran dan konfirmasi donasi via WhatsApp di 082130300121. Dan bagi sahabat solihah yang belum sempat menyimak kajian ini dari awal, bisa dilihat di YouTube channel kami yaitu Tasdikia Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada sahabat solihah semuanya yang telah menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Semoga yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup kajian kali ini dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.